Ya Tuhan, kami sungguh memerlukan-Mu. Ya Tuhan, kami tidak dapat hidup sendiri. Kami sungguh-sungguh memerlukan kasih anugerah Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami saat ini sungguh tidak mudah. Kepada siapa Tuhan kami berharap, kepada siapa kami mengadu kalau bukan kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang penuh kuasa itulah yang memberikan kekuatan untuk kami. Firman-Mu itulah yang menjadi penghiburan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, agar kami mau memusatkan segala pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara kasih. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya berada di dalam keadaan yang baik, sekalipun hari-hari ini kita berada di dalam keadaan yang sulit. Saudara, sudah kira-kira 6 bulan kita berada di dalam situasi new normal yang tidak ideal ini. Banyak kesulitan semestinya yang kita hadapi bersama. Saudara, beberapa waktu ini saya mencoba menghubungi teman-teman lama saya, sahabat-sahabat lama saya. Dan saya menanyakan kabar mereka. Biasanya kalau kita tanya kabar kepada sahabat yang lama, jawaban mereka biasanya lebih otentik, lebih jujur. Nah, waktu itu saya bertanya kepada teman-teman saya, bagaimana kabarmu? Kerjaan gimana? Apakah keluarga lancar-lancar? Pekerjaan apakah berada di dalam kesulitan? Jawaban mereka kurang lebih mirip, saudara. Jawaban mereka ada yang ngomong, aduh, hancur saat ini. Ada yang bilang juga, gak jelas. Wes, pasrah aja. Ada juga yang bilang, bener-bener hancur. Tetapi juga ada kata yang menarik, saudara, yang saya amati. Ada satu teman saya yang ngomong, gimana ya kabarnya ya? Kabarnya amsyong, Tur. Saudara, kata amsyong itu menarik buat saya. Dan mungkin kata itu lebih tepat untuk menggambarkan keadaan hati kebanyakan dari kita hari ini. Saudara, kata amsyong ini, menurut kitab gaul bahasa sehari-hari ya, itu memiliki arti yang literal, artinya remuk dalam. Remuk dalam, terluka dalam. Tetapi di dalam penggunaan yang lebih bebas, kata ini bisa bermakna keadaan yang sulit dipulihkan. Susah sekali keadaannya. Saudara, banyak orang yang misalnya mengatakan, hari ini bisnis gua amsyong. Bisnis gua sulit dipulihkan. Banyak utang, gak ada orderan. Tetapi di dalam bahasa yang lain, di dalam penggunaan kalimat yang lain, kata amsyong ini juga bisa berarti apes atau sial. Contoh penggunaan dalam kalimat ya saudara. Misalnya gini, bro, aku lihat kamu itu ganteng juga ya. Duit juga ada, karir bagus, pinter lagi. Tapi ngomong-ngomong kok kamu belum punya pacar ya? Amsyong sekali ya kamu. Saudara, penggunaan kata yang semacam ini kadang-kadang mengekspresikan dengan jelas keadaan hati kita hari-hari ini. Dan hari ini kalau kita ngomong apa adanya, ya keadaan kita amsyong, sulit dipulihkan. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang berbicara kepada umat Tuhan saat itu, yang kondisinya juga amsyong, saudara. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, sebuah berita baik kepada umat Tuhan yang sedang amsyong.
Kita baca ya saudara, saya akan bacakannya untuk kita semua. Yesaya pasal 61 ayat 1-4. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara, pada saat itu, Tuhan sedang berbicara kepada umat-Nya, bangsa Israel yang sedang berada di dalam keadaan yang sungguh sulit, keadaan yang sungguh amsyong dan song. Saudara, kondisinya kira-kira seperti ini. Pada saat itu, bangsa Yahudi, sebelum ayat ini ditulis, mereka berada di dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Dan ketika mereka berada di dalam pembuangan, mereka terus berharap kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memulangkan mereka kembali ke tanah air. Dan ketika mereka ada di tanah pembuangan itu, mereka selalu mengingat akan kejayaan Israel di masa yang dahulu. Pada saat itu mereka berada di dalam keadaan yang indah sekali. Mereka memiliki keadaan bahagia dan sukacita. Sebelum mereka dimurkai Tuhan karena mereka terus-menerus berbuat dosa. Mereka bisa hidup merdeka. Mereka bisa berbisnis dengan lancar. Mereka bisa melakukan segala aktivitas mereka dengan tenang. Setiap Sabat mereka bisa beribadah. Mereka bisa memuji Tuhan dalam keadaan yang normal. Dan mereka bisa memeluk saudara-saudara mereka berkata, "Shalom, puji Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita." Tetapi ketika mereka berada di dalam pembuangan, nasib mereka begitu menyedihkan. Mereka tidak bisa berbisnis lagi karena semua lini bisnis sudah dikuasai oleh pemerintahan kerajaan asing. Mereka harus terpaksa menerima pekerjaan dari perusahaan asing, saudara. Bukan Kohaseng ya, saudara. Ada jemaat dan sahabat kita yang namanya Kohaseng. Sebutan asing ini memiliki konotasi rasis, yang mana mereka merasa tersudut oleh bangsa lain yang lebih powerful. Mereka juga tidak bisa beribadah dengan leluasa. Baru beribadah sedikit aja, baru nyanyi sedikit, ruko mereka sudah digedor. Di pintu luar ruko dibunyikan sound system yang begitu keras dan mereka diminta surat izin ibadahnya di mana. Kondisi yang mereka alami benar-benar gak mudah, saudara. Setelah beberapa lama kemudian Tuhan memberikan anugerahnya, sehingga mereka bisa dipulangkan kembali ke tanah perjanjian, tanah air kebanggaan mereka. Ini mereka bisa berseru, "Well, let's make Israel great again." Itu yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Tetapi cita-cita dan harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika mereka pulang, mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka melihat ladang kering. Mereka melihat kondisi di sana begitu menyedihkan. Rumput liar di mana-mana. Binatang liar di mana-mana. Yang paling menyedihkan adalah bait Allah, ikonik kebanggaan mereka, menjadi puing-puing. Gak ada lagi yang dibanggakan. Gak ada lagi yang bisa dipegang di sini. Bisnis juga gak bisa. Gak bisa ditanemin semuanya. Pada saat itu,
Sebagian umat Tuhan mulai merasa skeptis. Sebagian umat Tuhan merasa pesimis. Dan bahkan beberapanya mulai sarkas. Mereka menempelkan poster gambar seorang kakek yang menyeringai dengan tulisan, "Piye, enak zamanku toh." Saudara, pada saat itu mereka teringat akan enaknya ketika mereka dalam jajahan bangsa Babel. Bener gaji mereka dipotong, tapi mereka masih bisa hidup. Bener kok mereka masih bisa makan dengan, walaupun nggak terlalu enak ya, tapi mereka masih bisa makan, sembako masih murah. Apalagi kalau mereka mau ganti agama, hidup lebih mudah. Di saat yang seperti itu, ada sebagian umat Tuhan yang tetap setia. Mereka tidak mau untuk mengutuki Tuhan. Mereka mau terus setia kepada Tuhan. Dan mereka berseru, "Tuhan tolong kami." Mereka terus berdoa, "Tuhan tolong kami. God help." Dan jawaban Tuhan sungguh melegakan di bagian yang kita baca ini. Tuhan berkata kepada kita semua, kepada umat Israel yang pada waktu itu, firman Tuhan yang kekal berkata, "I will heal you. I will exchange your dark past into bright future. I will liberate you from sin to holiness. And I will proclaim my glory to you." Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan menukarkan, menggantikan masa lalumu yang gelap menjadi masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Aku akan membebaskanmu dari ikatan dosa. Dan aku akan menyatakan namaku, kemuliaanku melaluimu. Itulah yang menjadi kabar baik buat kita hari ini, saudara-saudara. Heal. God will heal us. God will exchange us. God will liberate us. And God will proclaim us. Bagaimanakah kabar baiknya, saudara? Yang pertama, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan, merawat mereka yang miskin sengsara karena mereka tidak berdaya untuk menolong diri mereka sendiri. Tuhan akan memulihkan hatinya karena semua manusia jiwanya telah diinfeksi oleh dosa dan mereka saling menyakiti satu sama lain. Mereka semua remuk hatinya. Tuhan juga akan memulihkan mereka yang tertawan, terjerat oleh kenikmatan dosa, dan mereka tidak bisa melepaskan diri dari kenikmatan dosa itu, sekalipun mereka ingin bebas. Saudara-saudara, bagian ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca adalah bagian ayat di dalam perjanjian lama yang dibacakan pertama kali oleh Tuhan Yesus ketika dia pelayanan. Catatan di dalam Injil Lukas pasal 4 mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias yang akan memulihkan keadaan Israel. Tahun rahmat Tuhan yang sepenuhnya telah datang di dalam dirinya. Saudara, di ayat 1 tertulis bahwa kelepasan ada pada orang-orang yang terkurung. Kelepasan itu pada orang-orang yang terkurung. Kata kerja kelepasan ini memiliki makna kurang lebih seperti seseorang yang dipenjara di dalam sel yang gelap, dan kemudian matanya terbiasa melihat di dalam kegelapan. Kemudian dia dilepaskan dari penjara itu, dan dia dibebaskan untuk keluar dari selnya yang gelap menuju ke tempat yang terang. Dan matanya terbelalak, matanya melihat terang. Beberapa sumber lain juga memaknai kata ini seperti mencelikkan, menyembuhkan mata orang yang buta total sehingga mereka bisa melihat. Saudara, berbagai mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyembuhkan orang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, orang yang kerasukan setan, itu adalah sebuah penggenapan dari nubuatan Mesias,
bahwa Mesias yang baru akan memulihkan, menyembuhkan umatnya yang hancur, yang remuk hatinya. Kabar kelepasan itu telah datang. Tuhan bukan hanya memulihkan, Ia bahkan akan menggantikan. Dia berkata kepada kita semua, I will exchange your dark past with bright future. Aku akan menggantikan masa lalumu yang gelap menjadi masa depan yang cerah. Saudara, pada saat ini kita semua merindukan pergantian. Mungkin pergantian dari tahun yang menyebalkan menjadi tahun yang menyenangkan. Mungkin pergantian dari keadaan yang amsyong menjadi keadaan yang aman, makmur, jaya. Kembali lagi seperti dulu kala. Kita merindukan itu semua. Tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik daripada itu semua. Tahun yang dinantikan telah datang, tahun rahmat Tuhan. Dan Tuhan memastikan akan menggantikan masa lalu yang kelam itu menjadi masa depan yang terang. Di ayat 3, firman Tuhan menggunakan kata ganti atau instead sebanyak 3 kali. Ada kepastian pertukaran di sana. Ada kepastian pertukaran dari masa lalu yang gelap, penuh penderitaan menjadi masa depan yang penuh sukacita. Ada kata ganti yang 3 kali diucapkan oleh Tuhan di dalam ayat 3 ini, saudara. Ada kepastian pertukaran, kepastian pergantian keadaan. Selain itu juga ada totalitas perubahan yang akan terjadi. Totalitas itu bisa kita lihat dari penggunaan kata yang menukarkan yang buruk menjadi yang baik, dimulai dari atas kepala sampai ke bawah. Ada di dalam kata-kata perhiasan kepala, minyak, dan nyanyian puji-pujian. Yang sebenarnya nyanyian puji-pujian ini lebih tepat diterjemahkan baju pesta sukacita. Abu yang ada di atas kepala akan digantikan dengan mahkota. Dan kemudian wajah yang sedih berkabung akan dibasuh dengan minyak sukacita. Dan semangat yang pudar, jiwa yang putus asa akan digantikan oleh Tuhan, dikenakan dengan baju pesta sukacita. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada totalitas perubahan. Saudara, ketika ada kedukaan, wajah orang Yahudi itu dibiarkan tidak terawat. Gosong-gosong, pecah-pecah. Dibiarkan terpapar matahari. Bahkan semakin kusam. Karena air mata dibiarkan terus mengalir. Tetapi ada waktunya ketika waktu kedukaan itu telah selesai. Dan mereka kemudian masuk di dalam perayaan sukacita. Apa yang mereka lakukan, saudara? Orang-orang Yahudi akan perawatan facial, saudara. Mereka akan pergi ke salon, mereka akan mengolesi wajah mereka dengan minyak zaitun untuk mengembalikan kehalusan dan kekenyalan kulit wajah mereka. Sehingga ketika sinar matahari menyinari wajah mereka ketika mereka jalan, wajah mereka itu akan glowing, saudara. Glowing kayak saya ini, saudara. Wajah mereka akan bersinar. Wajah mereka akan cerah sekali. Ekspresi wajah yang glowing ini seimbang dengan keadaan hati mereka yang penuh sukacita. Yang lebih keren lagi, saudara, bukan hanya wajah yang glowing, tetapi penampilan mereka keren sekali karena mereka pakai baju pesta. Mereka datang ke pesta sukacita. Baju pesta sukacita ini bicara tentang inner self. Apa yang ada di dalam hati kita, kita yang konten, kita yang tenang, kita yang benar-benar bersukacita di dalam Tuhan. Kita yang tidak terus gelisah. Itulah yang dikenakan Tuhan pada kita, baju pesta sukacita. It's time to be happy. Kalau dulu orang melihat kehidupan kita yang kusam, wajah kita yang kusam, penampilan kita yang kusam. Kemudian orang melihat bajunya begitu lusuh. Pada saat itu mereka menghina kita.
Yang paham ini pasti sering lihat TikTok ini, saudara. Ketika Tuhan memberikan pertukaran, pergantian ini, jalan mereka gagah, saudara. Jalan mereka seperti Iron Man. Saudara, ketika orang melihat perubahan, pergantian itu, wajah kita glowing, dan mereka benar-benar menjadi kesaksian di dalam kehidupan. Mereka bukan hanya terlihat keren, terlihat bahagia, mereka bahkan bernyanyi dengan sukacita. FYI, saudara, sebagai catatan, pada saat itu, setelah kitab Yesaya ini selesai ditulis, bangsa Israel perlahan-lahan hidupnya semakin baik. Perekonomian mereka semakin baik, dan mereka hidupnya semakin diberkati dan disertai oleh Tuhan. Pada saat itu, mereka merilis banyak album rekaman praise worship, saudara. Yang isinya penuh dengan sukacita. Yang hari ini rekamannya bisa di-download bebas royalti di kitab Mazmur. Itu yang Tuhan kerjakan buat mereka. Jadi saudara, Tuhan pasti akan merubah keadaan masa lalu, masa kini yang kita alami yang gelap, menjadi masa depan yang cerah, penuh sukacita. Tuhan akan menggantikan secara total segala pikiran, segala perasaan, segala perkataan, segala perbuatan, penampilan kita yang dulunya menunjukkan kekelaman, kekusaman, menjadi sukacita, menjadi colorful. Itu yang akan Tuhan kerjakan untuk kita, anak-anaknya. Dan inilah yang diberikan Tuhan kepada kita, that He will exchange your dark past with bright future. Dan selanjutnya kita juga melihat bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Dia berkata, I will liberate you from sin into holiness. Aku akan membebaskanmu dari hidup di dalam dosa, menjadi hidup di dalam kekudusan. Saudara, ketika Tuhan Yesus membacakan bagian ayat ini di dalam Injil Lukas, Ia memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang di dalam dirinya. Mesias yang dinantikan telah datang. Akulah orang itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, tahun rahmat Tuhan biasanya diperingati oleh bangsa Yahudi dengan perayaan tahun Yobel yang diperingati 50 tahun sekali. Untuk membebaskan tanah, untuk membebaskan budak. Kata kuncinya ada kata-kata kebebasan, pembebasan. Itulah tahun Yobel. Dan itulah yang diberitakan oleh firman Tuhan pada bagian ini. Di dalam kehadiran Tuhan Yesus Sang Mesias, tahun Yobel itu mencapai puncaknya. Di mana anugerah keselamatan Tuhan, kerannya dibuka dari sorga, mengalir kepada semua bangsa dengan Israel menjadi alatnya. Tetapi sayangnya bangsa Yahudi saat itu gagal paham. Mereka berpikir bahwa Mesias itu akan membebaskan mereka dari opresi, dari penjajahan bangsa asing. Dan Mesias itu akan menjadikan Israel menjadi negara superpower. Itu yang mereka pahami dan itu yang mereka harapkan. Itu sebabnya mereka ketika mendengarkan Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini telah digenapi nas ini sewaktu kamu membacanya. Mereka terkejut. Dan mereka kemudian mencibir Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ia ini anak tukang mebel? Dia bukan anak jenderal loh. Plat mobilnya B aja bukan RF. Biasa aja orangnya. Dia nggak punya kekuatan dan pengalaman militer. Bagaimana mau membebaskan kita dari penjajahan? Nonsense. Saudara, sayang sekali. Padahal concern terutama dari Mesias, dari Tuhan Yesus yang sudah datang itu adalah membebaskan manusia dari opresi iblis, dari penjajahan iblis yang membuat kita berada di dalam tawanan dosa. Tawanan dosa yang membuat kita nggak pengen dosa, tapi kita nggak bisa. Kita tetap berbuat dosa. Dan Tuhan sebenarnya mau memakai bangsa Yahudi menjadi pipa saluran keselamatan bagi banyak bangsa.
Kemerdekaan dari opresi dosa inilah yang membuat anak-anak Tuhan hari ini, mereka bisa say no to sin. Mereka bisa menolak hidup di dalam lumpur dosa. Dan mereka bisa say yes to God. Mereka bisa menerima hidup di dalam gemerlap kekudusan. Jadi di ayat 3 tertulis, anak-anak Tuhan akan disebut namanya pohon tarbantin kebenaran. Nama ini merupakan pembalikan keadaan dari bangsa Israel sebelumnya yang ketika itu mereka menyembah berhala dengan digambarkan pohon-pohon keramat di dalam Yesaya pasal 1. Begitulah keadaan orang-orang yang hidup di dalam lumpur dosa. Mereka akan hidup di dalam kekeringan. Mereka akan hidup di dalam keputusasaan. Mereka akan hidup di dalam kehampaan. Mereka akan menjadi seperti pohon keramat berhala sesembahan mereka. Yang gersang, yang kekurangan air, yang tidak ada stabilitas, yang tidak ada kekuatannya. Akibatnya hidup mereka menjadi seperti kanebo kering, saudara. Gak bisa dipakai. Hidup mereka gak jadi berkat, gak jadi dampak. Tetapi ketika mereka mau menerima Tuhan, mereka mau menerima kabar pengampunan dari Tuhan, mereka mau menyambutnya dengan sukacita, mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mereka menyambut Tuhan dengan sungguh dalam kehidupan mereka, maka Tuhan akan mencabut mereka dari taman dunia yang kering, dari taman dunia yang gersang, untuk ditanam kembali oleh Tuhan ke dalam taman Tuhan yang subur, taman Tuhan yang nantinya akan menjadikan kita berbuah, taman Tuhan yang menjadikan hidup kita punya stabilitas, sehingga kita disebut pohon tarbantin kebenaran. Ada stabilitas, ada kekuatan, ada keberakaran di sana. Kita akan firm, kita akan tenang, kita akan konten di dalam Tuhan. Kita tidak gelisah terus-menerus, kita tidak khawatir terus-menerus dengan berbagai kabar-kabar yang ada belakangan ini. Kabar naiknya angka kematian yang terus menjulang tinggi, kabar tsunami yang belakangan ini juga viral. Kita tidak akan menjadi orang yang terus dikhawatirkan oleh itu semua. Kita mau meletakkan segala kekhawatiran kita di dalam Tuhan seperti pohon tarbantin kebenaran itu. Dan pohon tarbantin ini bukan hanya pohon tarbantin biasa, dia adalah pohon tarbantin kebenaran, yang artinya kita akan digenggam, kita akan dipegang dengan kuat oleh Tuhan, dan kita kuat memegang Tuhan juga. Sehingga kita bisa melakukan kebenaran. Kita bisa say no to sin. Dan kita bisa say yes to God. Itulah pohon tarbantin kebenaran. Kita akan dimerdekakan dari kutukan dosa yang menjerat kita. Kutukan dosa yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa tidak berdosa. Menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa, saudara, bukan tidak bisa berdosa. Artinya anak Tuhan masih bisa jatuh di dalam dosa. Bahkan berkali-kali jatuh di dalam dosa. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam dirinya akan selalu menyerukan, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah. Come home, pulanglah kembali. Say no to sin. Say yes to God. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita akan terus berteriak demikian ketika kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Saudara, saya mengenal banyak anak-anak Tuhan yang terjerat di dalam dosa. Mereka yang terjerat di dalam keputusasaan. Mereka yang terjerat di dalam keegoisan. Mereka yang terjerat di dalam kesombongan. Yang pelan-pelan Tuhan pulihkan. Saya juga telah melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang rendah diri, inferior. Tetapi hidupnya dipulihkan Tuhan.
Dan mereka bisa melayani Tuhan hari ini. Bahkan melayani di depan umum. Menjadi singer, menjadi worship leader. Bahkan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Itu Tuhan kerjakan di dalam diri anak-anaknya. Dan saya juga melihat seorang anak Tuhan yang dipulihkan Tuhan. Dia yang terikat dengan gay. Dia yang terikat dengan kecenderungan seksualnya yang terus-menerus menyukai lelaki. Walaupun dia juga lelaki. Tuhan memulihkan dia. Tuhan membebaskan dia dan dia bahkan menjadi seorang hamba Tuhan hari ini. Saya mengenal orang-orang seperti ini. Dan Tuhan akan mengerjakan, membebaskan kita dari dosa. Itulah janji Tuhan yang indah, saudara. Dan hal yang lebih indah dari kemerdekaan dari dosa ini adalah proklamasi Tuhan atas kita. Tuhan akan menyatakan bahwa kita ini miliknya. Tuhan akan mengatakan kepada kita semua, I will proclaim my glory to you. Aku akan menyatakan kemuliaanku melaluimu. Hidup kita akan menjadi diperkenan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, di ayat 3 ini ketika anak-anak Tuhan diberikan nama tanaman Tuhan, sebutan itu memiliki tujuan, yaitu untuk menampilkan keagungannya. Kita akan menjadi seperti cermin yang menampilkan wajah Tuhan, yang memantulkan wajah Tuhan ini kepada dunia. Kita bukan menjadi superstar yang memantulkan kemuliaan diri kita sendiri. Kita akan menjadi cermin bagi Tuhan. Itu yang akan dikerjakan Tuhan bagi kita. Karena di dalam Alkitab penamaan dari Tuhan yang memberikan nama kepada anak-anaknya memiliki tujuan, memiliki destiny, memiliki sebuah takdir yang diberikan oleh Tuhan yang indah bagi mereka. Destiny itu juga meliputi sebuah pemberian kemampuan untuk mencapai tujuan. Kita bukan hanya diberikan tujuan, tetapi kita juga akan diberikan kemampuan untuk melakukan tujuan itu. Misalnya di dalam kata pohon terbantin kebenaran yang kita telah bahas tadi. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat ada satu nama yang indah, yaitu nama Israel, yang dulunya adalah Yakub. Yakub yang artinya penipu. Secara literal nama Yakub itu memang penipu. Secara literal nama Yakub itu menunjukkan keberdosaan manusia yang seringkali memanipulasi. Memanipulasi bukan cuma manusia, tetapi manipulasi Tuhan juga. Berusaha menyuap Tuhan dengan ibadah-ibadah mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik ketika lagi butuh. Tetapi meninggalkan Tuhan ketika mereka hidupnya sudah baik. Saudara, itulah Yakub. Tetapi Tuhan berbelas kasih memberikan nama kepada Yakub Israel, yang artinya engkau telah bergulat melawan Allah dan engkau menang. Apa artinya? Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, kita Israel yang telah dilahirbarukan kembali. Kita akan dihancurkan oleh Tuhan sebelum Tuhan memakai kita. Tuhan seringkali akan menghancurkan anak-anaknya untuk memakai anak-anaknya lebih efektif lagi bagi kerajaan Tuhan. Tuhan memerlukan kehancuran itu untuk membangun dunia yang hancur. Mereka yang terikat dengan adiksi dosa mereka. Mereka yang terikat dengan kemuliaan diri. Mereka yang terikat dengan keegoisan, kesombongan. Tuhan akan remukkan itu. Karena ketika kita broken, ketika kita hancur, dan kita mau mengakui brokenness kita, Tuhan akan pakai kita. When we admit our brokenness, God will use it to heal the world and to glorify His name. Ketika kita mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang hancur dan menyerahkan kehancuran kita di hadapan Tuhan,
Tuhan akan memakai kehancuran ini. Dia akan membangun kita kembali untuk menyembuhkan dunia yang hancur, untuk mempermuliakan namanya. Bagaimana kita menampilkan kemuliaan Tuhan, saudara? Di ayat 4 digambarkan dengan kata membangun neruntuhan, mendirikan kembali dan membaharui. Jadi Tuhan seperti arsitek yang memberikan blueprint kerajaan Allah kepada kita semua. Anak-anakku, inilah yang aku mau bangun di dunia ini. Dan dia mau hire kita. Yuk, kalian jadi kontraktorku untuk membangun kerajaan Allah yang begitu luas ini. Tuhan ingin meng-hire kita, merekrut kita menjadi hamba-hambanya untuk membangun proyek kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Tuhan mau merestorasi dunia yang sudah runtuh oleh dosa berabad-abad. Dia mau kita membangun kembali kehidupan yang sudah remuk, sudah hancur ini. Dihancurkan oleh dosa. Tuhan mau kita membangunnya kembali setahap demi setahap. Pembangunan setahap demi setahap ini nampak di dalam progresi kata-kata. Pergerakan kata-kata, membangun reruntuhan, mendirikan kembali, dan membaharui. Karena pembangunan itu dimulai dari kehidupan pribadi kita. Kehidupan pribadi kita yang dipulihkan oleh Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri yang selalu sombong, yang selalu inferior, Tuhan akan hancurkan dan Tuhan akan bangun kembali menjadi pribadi yang lebih tepat presisi di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau kita membangun relasi kita di dalam keluarga, memulihkan relasi itu. Relasi antar suami dan istri, relasi antar anak dan orang tua, dan juga relasi antara mertua dan menantu. Tuhan mau itu dibangun kembali. Yang sebelumnya sudah kita hancurkan oleh keberdosaan kita. Dan kita juga bisa membangunnya melalui kehidupan komunal kita sebagai gereja, di mana kita saling bersama-sama menerima satu sama lain. Kita saling bersekutu, kita saling melayani, kita saling mengasihi. Dengan demikian Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui diri kita. Saudara, inilah yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus ketika dia berdoa dalam doa Bapa kami. Doa yang memohon akan terjadinya, terselenggaranya proyek pembangunan kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berdoa dan mengajarkan doa itu kepada kita semua. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Itu menjadi isi hati Tuhan kita. Kemuliaannya kembali lagi dinyatakan di tengah dunia ini. Dan proyek pembangunan dari kerajaan Allah ini dimulai dari satu demi satu jiwa. Satu demi satu jiwa yang berdosa. Satu demi satu jiwa yang dihancurkan oleh Tuhan. Diremukkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan memakai pribadi ini untuk menampilkan kemuliaannya. Untuk menampilkan wajahnya. Itulah yang menjadi keindahan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mau mengakui brokenness kita, Tuhan akan memakainya untuk kerajaannya. Kita akan dipakai untuk memulihkan dunia ini. Kita akan dipakai untuk memuliakan namanya. Saudara, saat ini saya sudah 19 tahun menikah dengan istri saya, dengan Mega yang saat ini duduk bersama-sama dengan kita. Ya, saudara, saya menikah di usia yang muda sekali, 23 tahun. Saya ngebet menikah, saudara, karena rasa cinta yang besar.
Tetapi sejujurnya juga karena saya nggak kuat LDR-an, saudara. Pada waktu itu kami sehabis kuliah, Mega tetap berada di Surabaya untuk bekerja di sebuah perusahaan. Tetapi saya pulang ke Kediri, saya bekerja. Dan jarak yang memisahkan pada saat itu kira-kira 4 jam, saudara. Dari Kediri ke Surabaya. Jalan tol belum ada, bis masih jarang, saudara. Hidup masih susah sekali. Tapi saya berani menikah. Nekat ya. Nggak tahu nekat atau bodoh itu ya. Tapi saya juga takut, saudara. Karena istri saya kan cantik, saudara. Cie. Istri saya cantik, saya takut kalau nanti istri saya ditikung sama koko-koko Surabaya. Yang itu pakai BMW hijau. Yang paham pasti ketawa ini. Saudara, akhirnya kami memutuskan untuk menikah di usia yang muda. Dan pada waktu itu pernikahan kami dilakukan dengan proses yang cepat sekali. Saya nggak mau pakai katekisasi yang ribet. Katekisasi pernikahan nggak mau. Kebetulan papa saya seperti majelis gitu ya di sebuah gereja. Urus saja, pokoknya saya tahu beres, Pak. 2 kali cuman katekisasi pernikahan. Saudara, bisa diduga kehidupan kami sungguh tidak mudah di dalam pernikahan. Banyak sekali ketidakcocokan di dalam pernikahan kami. Mulai dari hal-hal yang kecil. Saya suka buburnya diaduk, dia nggak suka buburnya diaduk. Sampai hal-hal yang besar. Urusan pekerjaan, urusan keuangan, urusan mendidik anak. Ini membuat kami bertarung tiap hari, saudara. Rumah tangga menjadi seperti medan peperangan yang membuat kami terluka. Kami terluka begitu dalam. Dan saat itu saya mencoba membasuh luka saya dengan alkohol, saudara. Minum-minuman keras maksudnya. Tetapi minuman keras itu tidak bisa mendisinfektan hati saya. Hati saya tetap kotor. Saya lebih terluka lebih dalam lagi. Dan istri saya juga lebih terluka dalam lagi melihat kelakuan saya. Hingga ada satu masa yang begitu kelam di mana kami memutuskan untuk lebih baik kita cerai aja. Lebih baik selesai aja. Daripada kita saling melukai. Anak kita juga terluka. Setelah selesai memutuskan itu, saya teringat pergi ke kamar Matthew, anak saya. Saya melihat foto-foto anak-anak saya. Kemudian saya menangis. Saya minta pertolongan Tuhan. God help. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami. Cuman itu doa saya, saudara. Saya ngulang-ulang aja kata itu. Dan ketika saya selesai menumpahkan air mata saya kemudian keluar dari kamar Matthew. Pada saat itu Mega juga keluar dari kamar. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba dia datang dan memeluk saya. Tidak ada satu patah kata pun. Tapi saya bisa merasakan adanya pengampunan. Ada yang pengampunan dari istri saya, ada yang pengampunan dari Tuhan. Dan saat itu Tuhan perlahan mulai memulihkan kami. Tuhan perlahan mulai mengangkat hidup kami. Dan Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Waktu itu, sebelum saya bertobat, saudara, sebelum saya dipulihkan oleh Tuhan, saya benci sekali ke gereja. Lihat gereja itu merinding gitu, jijik. Ngapain sih ke gereja?
Memang Tuhan dengar doa kita. Mau kosong. Yang biasanya ngajak ke gereja itu istri saya, Mega. Habis saya anter, kemudian saya keluar. Saya ke parkiran. Nyebat, saudara. Setelah itu saya balik lagi. Oh, belum selesai ya? Keluar lagi. Tetapi setelah hidup saya dipulihkan oleh Tuhan, saya semangat sekali kalau ke gereja. Hari Senin yang saya tunggu hari Minggu. Bukan untuk liburan, tapi untuk ke gereja, saudara. Saya semangat sekali, saya kangen sekali bisa memuji Tuhan. Hidup saya diubahkan oleh Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Pada saat ini Tuhan bisa memakai Mega menjadi seorang konselor yang menyembuhkan banyak jiwa yang terluka. Itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menghancurkan dan memulihkan. Dan pada saat ini ketika saya bisa memberitakan firman Tuhan ini di hadapan Bapak Ibu Saudara kasih, itu karena anugerah Tuhan yang menghancurkan saya. Dan kemudian memulihkan saya. Sehingga saya bisa dipakai untuk menjadi alat bagi kerajaannya. Kami cuman alat, saudara. Kami cuman alat yang dipakai Tuhan. Begitu pula dengan saudara-saudara. Tuhan ingin memakai kalian menjadi alatnya. Terimalah anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapannya. Tersungkurlah di hadapannya. Akuilah kehancuranmu, penderitaanmu, luka-lukamu, bawalah itu kepada Tuhan. Dan Dia akan membasuhmu. Dan Dia akan memulihkanmu. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat kepada suami-suami yang hari ini dipecat oleh perusahaannya, di PHK. Suami-suami yang gak ngerti bagaimana harus menghidupi keluarganya. Saya juga teringat akan suami-suami yang dipotong gajinya sampai separuh. Yang gak tahu nanti anaknya sekolah dibayar pakai apa. Saya juga teringat akan istri-istri yang terluka hatinya oleh perlakuan suaminya. Saya juga teringat akan anak-anak remaja yang bergumul dengan isu diri, dengan gambar diri, menjadi orang-orang yang inferior, rendah diri, atau menjadi orang-orang yang sangat sombong, padahal sebenarnya rendah diri. Saya juga teringat dengan pemuda-pemuda yang addicted dengan porn. Mereka yang gak bisa lepas dari pornografi. Mereka pengen lepas tapi gak bisa. Dan saya juga teringat akan pemuda, pemudi yang terjerat dengan gay, lesbian. Mereka pengen lepas tapi susah. Saya juga teringat dengan opa, oma, kakek, nenek yang sudah lanjut usia, merasa kesepian sendirian, merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya, merasa tidak berguna. Pada saat ini, Tuhan datang mau memulihkan kita. Tuhan mau datang untuk membebaskan kita. Tuhan mau datang untuk menggantikan masa lalu kita yang gelap menjadi masa depan yang cerah. Dan yang lebih indah, Tuhan mau memakai kita. Tuhan akan memproklamirkan namanya. Engkaulah anakku. Engkau anakku yang akan kupakai untuk memuliakan namaku. Itu yang dikatakan Tuhan sama kita.
Mari saudara, saya mengundang kita semuanya untuk tunduk kepala. Kita mau tenang di hadapan Tuhan. Kita mau berhenti gelisah, mau berhenti khawatir. Kita mau berhenti dari segala kemarahan kita. Kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan datang menjenguk kita. God help. God help. Saya mengundang singer untuk maju ke depan, untuk menyanyikan lagu ini, agar kita bisa memusatkan diri kita ke hadapan Tuhan. Kita bisa memohon supaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kita, Tuhan menyembuhkan kita. Me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou dost bring of all my weakness, more than life to me. Who have I on earth beside thee? Who in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Saudara, semoga kebenaran firman Tuhan tadi boleh membawa kita ke dalam pengharapan yang sungguh pasti. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menggantikan masa lalu kita yang gelap menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sendiri juga yang akan membebaskan kita dari jerat dosa. Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya melalui diri kita.
saya mengundang kepada istri saya Mega untuk berdoa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh memulihkan kami. Tuhan, inilah doa kami. Jangan lalukan kami Tuhan dari berkat-Mu. Kami mau Tuhan untuk menyambut hati Tuhan yang senantiasa terarah kepada kami. Karya keselamatan-Mu itu telah membuktikan Tuhan. Berikanlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah ini. Berikanlah hati kami semua Tuhan, hati yang ditaklukkan di bawah karya salib-Mu. Tolonglah kami untuk boleh menyerahkan sisa hidup kami Tuhan, menjalani proses pemulihan kami. Berikanlah kami lutut yang senantiasa bertelut di hadapan-Mu, memohon kemurahan-Mu, yang boleh menjalankan pemulihan itu dari hari ke hari. Bagi setiap kami Tuhan, setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap anak remaja, tanpa terkecuali. Berikanlah Tuhan pimpinan-Mu bagi setiap kami. Di dalam hari-hari kami, untuk kami boleh berbalik dari masa lalu kami, dari dosa-dosa yang membelenggu kami, dari kesia-siaan hidup kami. Tolonglah kami untuk menyambut hati-Mu Tuhan, yang senantiasa rindu untuk menyempurnakan kami, dan mau memakai kami menjadi berkat Tuhan bagi dunia ini. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami, permohonan kami ini. Amin.